Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha dan kelancaran rezekinya juga. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian untuk nemenin aku cukur rambut Pak Su sama anak aku ya, karena rambutnya anak aku ini udah gondrong banget, dan dia itu kalau rambutnya panjang kayak gini tuh kayak kelihatan cepet kucel gitu ya. Nah, kita lanjut aja ya ke ceritanya. Jadi hari ini tuh aku nganter Pak Su sama anak aku. Nah, anak aku tuh udah minta potong rambut itu dari minggu-minggu kemarin nih teman-teman. Tapi Pak suami itu belum sempet. Nah, baru sempetnya itu sekarang. Kata Pak suami, ya udah sekalian sama ayah aja katanya. Ayah juga mau langsung potong rambut katanya gitu. Ya udah deh, akhirnya kita bertiga pergi ke tukang cukur atau salon gitu ya. Ya ini tuh langganan Pak suami, dan yang lagi nyukurinnya ini juga temennya Pak Su, dan menurut aku hasilnya lumayan rapih kok. Jadi kita kesini tuh udah kesekian kalinya gitu ya teman-teman. Apalagi anak aku nih, tumben-tumbenan kalian bisa lihat ya, dia lagi dipotong rambutnya, lagi dicukur gitu maksudnya. Itu anteng gitu. Biasanya dia tuh kalau mau cukur rambut itu tuh harus nyalain dulu YouTube, terus nonton video favoritnya dia, baru dia anteng liatin ke bawah, liatin HP gitu ya. Nah, kali ini karena mungkin dia udah minta dari minggu-minggu kemarin, baru sempetnya sekarang, jadi dia yang minta sendiri. Akhirnya aku agak kaget ya gitu, karena tumben-tumbenan dia anteng, terus dia nggak ngerengek sana sini. Biasanya nggak bisa diem kan, namanya anak-anak kalau dicukur biasanya miring kanan, miring kiri, atau naik turun gitu ya, berdiri, duduk gitu. Ini alhamdulillah kali ini dia tuh anteng sampai selesai, alhamdulillahnya nggak nangis sama sekali, nggak minta nonton sama sekali. Aduh alhamdulillah ya, tumben-tumbenan nih baru kali ini kayak gini ya. Dia anteng, terus malah joget-joget tuh, kalian bisa lihat ya, dia malah joget-joget, goyang-goyang gitu ya. Alhamdulillah banget ya, nggak terlalu banyak ngebujuk akhirnya. Nah, ini udah kelihatan banget perbedaannya. Tadi pas rambut panjang sama sekarang udah dicukur kayak gini. Lebih rapih, lebih kelihatan seger ya teman-teman. Nah, nanti habis cukur rambut ini, aku juga bakal kasih lihat ke kalian proses makeover sumur tua yang kemarin kan belum selesai, lumayan lama ya teman-teman. Jadi karena banyak yang harus dibongkar dan diganti yang baru. Terus ada juga beberapa barang-barang yang ternyata masih bisa dipakai, alhamdulillah dipakai lagi. Jadi Pak tukang itu lama ngebongkarnya ya, kalau renovasi kayak gini beda dengan kalau kita ngebangun baru gitu. Jadi kalian harap bersabar ya untuk menanti hasilnya gitu. Oke, akhirnya anak aku udah selesai juga nih cukur rambutnya. Lebih segar, lebih fresh gitu ya daripada tadi. Lanjut ke cukurannya Pak suami ya teman-teman. Jadi Pak suami juga lagi mau rapihin kumis, jenggot, sama potong rambutnya juga gitu ya teman-teman. Dan sambil nunggu Pak suami nih, anak aku lari-lari ke warung sebelah pangkasnya ini. Jadi ada tempat jual mainan sama cemilan-cemilan gitu. Terus dia malah mampir ke sebelah buat beli mainan. Ya udah deh, daripada nangis di jalan, ya udah deh aku kasih aja. Tapi kita beli yang sedang aja, nggak yang gede-gede gitu ya mainannya. Nah, habis ini aku juga mau ngajak kalian langsung ke rumah aja biar nggak terlalu lama di tukang pangkasnya. Jadi kita lihat udah nyampe mana nih proses renovasi si sumur tuanya ini.
Oke, ini udah langsung ke sumur ya pas nyampe rumah, jadi nggak terlalu banyak istirahat-istirahat, pokoknya langsung record bagian kerjaan di sini gitu ya. Dan ini Pak tukang lagi mempersiapkan untuk pelapisan bagian dindingnya, dan tukang satunya lagi ini lagi ganti kayu-kayu yang udah busuk, yang udah lapuk gitu ya teman-teman, dengan yang baru. Tapi untuk yang masih bagus itu masih tetap dipakai. Jadi nggak dibuang semua ya teman-teman. Jadi diakalin sama tukangnya, kalau misalnya bagus ya udah deh ditambal-tambal, atau enggak masih tetap dipakai tapi yang busuk dibuang gitu. Nah, misalnya ada yang busuknya cuma setengah, ya udah dipotong aja, yang bagus tetap dipakai gitu, biar lebih irit gitu ya teman-teman. Terus ini juga ada tetangga aku juga, alhamdulillah, karena mungkin kita ikut ngaduk si semen sama pasirnya itu di depan rumah beliau, jadi beliau ikut bantuin juga untuk nyampurin si semen sama pasirnya, terus ngasih-ngasih juga ke tukangnya gitu. Alhamdulillah ya dibantuin sama tetangga aku juga. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah ya. Lanjut, ini Pak tukang mulai untuk melapisi dinding-dinding yang geradakan gini ya. Geradakan, pokoknya yang nggak rata. Jadi semua dindingnya ini kan masih tampilannya masih kayak dinding luar ya. Kalau dinding luar kan kebanyakan kayak gini ya, jadi nggak rata, tapi ini kan di bagian dalam, jadi aku minta untuk dihalusin karena nantinya mau entah dicat atau entah aku pasang wallpaper atau wall foam, gimana nanti aja, yang penting sih dindingnya itu halus dulu aja ya teman-teman. Terus ini sisa keramiknya sengaja nggak dicopot, biarin aja lah, dia penahan kalau si apa namanya, dindingnya itu ada yang lembab gitu ya. Jadi nggak susah-susah pasang wall foam atau wallpapernya nanti gitu. Dan alhamdulillah setengah hari aja udah banyak yang kelar. Ini bagian sumurnya juga tetap si dindingnya dilapisin juga, dan bekas bak lama itu belum dibongkar ya teman-teman, karena kata Pak tukang nungguin si coran atas sumur ini kering. Nanti kalau corannya udah kering baru baknya dibongkar. Nah, lanjut lagi. Nah, setelah kita perhatiin ini cara apa namanya? Cara melapisi si dindingnya. Kita juga lihat ke bagian yang lain ya, teman-teman. Dan ini dia setelah Pak tukang selesai untuk masang untuk ngelapisin dindingnya. Ternyata hari ini belum kelar semua ya teman-teman tuh. Jadi Pak tukang tadi istirahat ngopi-ngopi dulu. Tinggal sisa sedikit lagi di sebelah kiri. Nah, untuk sebelah kanan memang belum dikerjakan ya teman-teman, karena si pasirnya keburu habis. Jadi harus pesen dulu untuk nambahin ngelapisin si dinding sebelah kanan ini. Dan untuk paralonnya ini aku pusing ya, paralon air ini sambungannya belibet, kayak bolak-belok kayak gitu, nggak tahu gimana dulu masangnya, itu sampai bolak-belok kayak gitu nggak jelas, jadinya kelihatan berantakan banget gitu ya. Terus ini bekas plafon juga mau aku bongkar karena kayu-kayunya udah pada hitam, terus udah lapuk juga. Dan maafin ya teman-teman, ini kameranya agak blur karena perpindahan cahaya atas sama bawah, terus perpindahan apanya gitu ya. Kurang mahir ini ngambil gambar di tempat yang banyak cahaya matahari kayak gini. Jadi akhirnya gambarnya juga agak blur, harap dimaklum ya teman-teman. Dan itu bagian atas belum ditutup sempurna, tapi udah diganti kayunya, gentengnya juga udah mulai disusun-susun lagi dengan rapi. Jadi sekarang alhamdulillah udah nggak bocor lagi ya teman-teman. Tinggal menyelesaikan bagian dalam untuk pemasangan apa namanya, atapnya apa sih, plafonnya. Terus pemasangan kabel listrik mungkin ya nantinya. Tapi kalau untuk sekarang sih masih fokus ke pelapisan dindingnya aja, biar semuanya rata dan halus gitu ya teman-teman.
Kemudian lanjut lagi nih Pak tukang mau bongkar bekas plafon ini yang lama, jadi mau dibongkar dan dipasang lagi yang baru tapi agak naik ke atas karena yang ini kan pendek banget tuh. Pak tukang naik dikit aja udah nyampe ke bekas plafonnya. Jadi karena kependekan, aku pengen dinaikin lagi sedikit aja gitu. Oh guys, saya lagi betul kami guys. Dan ini yang kemarin aku bilang si keramiknya bisa digunakan lagi. Ini Pak tukang yang misah-misahin si semen dan keramiknya tuh. Jadi caranya kayak gampang banget. Padahal kalau yang nggak ahli banget ini bisa pecah katanya si keramiknya. Tapi kalau ngeliatin kayak yang gampang gitu. Dan kalau liatin Pak tukang ini berdua, mereka tuh seneng banget bercanda. Jadi kerjaan itu kayak seru aja gitu, nggak ngebosenin gitu. Karena mereka berdua itu kayak apa ya, kayak Tom and Jerry gitu. Tapi sebenarnya bercanda gitu. Asik deh pokoknya mereka berdua. Dan ini proses pemisahan antara semen dan keramiknya karena mereka berdua kan mau pulang ini. Sebetulnya waktu pulangnya itu masih lama, tapi karena bahan-bahannya juga udah habis, jadi ya udah deh, udah mulai beberes lagi gitu ya teman-teman, udah mulai masuk-masukin peralatannya, udah mulai bersihin bagian dalamnya, jadi besok udah nggak terlalu berantakan dalamnya kalau mau ngerjain lagi. Jadi alhamdulillah punya tukangnya yang rapih gitu ya, yang bersih gitu. Jadi sisa-sisa puing-puingnya atau sisa-sisa kayunya dibersihin lagi sebelum mereka pulang. Biasanya kan kalau kerjaan belum selesai ya udah deh ditumpuk-tumpuk nanti beberapa hari baru dibersihin gitu. Kalau tukang-tukang yang lain setahu aku kayak gitu. Tapi alhamdulillah tukang yang kerja sama aku ini orangnya resik gitu ya. Jadi ada sampah-sampah dibersihin gitu setelah mereka selesai kerja seperharinya gitu, nggak nunggu numpuk dulu. Oke deh teman-teman, jadi ini dia hasil kerja hari ini. Tuh udah hampir semua, tapi ini memang ada sedikit lagi kehabisan si pasirnya, jadi belum selesai yang sebelah kiri ini. Jadi mau dilanjut besoknya lagi di hari keempat mungkin ya, karena ini hari ketiga. Hari keempat besok menyelesaikan pelapisan si dindingnya, pemasangan kabelnya, mungkin kan udah mau selesai ya. Bismillah aja, semoga cepat selesai dan hasilnya memuaskan gitu ya teman-teman. Dan si gubiagnya ini juga udah mulai ditutup nih. Nah untuk gubiag ini ada yang bilang gebyog, gobyog, gubiag gitu. Entah di daerah kalian namanya apa nih penutup warung yang kayak gini. Oke deh teman-teman, jadi kita udah selesai di hari ketiga ini. Sampai jumpa di hari keempat ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian gak bosan, gak kapok. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk support kalian selama ini.